Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kembali lagi bersama Roselia di ibadah online Sekolah Minggu GP Kristinfo. Ada yang kangen gak sama Cece? Cece juga kangen sama kalian. Dan Cece bersyukur banget karena Cece bisa ketemu lagi sama kalian di ibadah online Sekolah Minggu GP Kristinfo kali ini. Adik-adik, tadi kita akan merayakan hari apa? Hari Natal, hari kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus ke dunia. Nah, adik-adik, Allah itu sayang banget sama kita. Tahu nggak kenapa? Karena Allah memberikan anaknya, satu-satunya, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, untuk lahir ke dunia, lalu mati di kayu salib, untuk menebus manusia yang berdosa, menebus dosa Cece, dosa adik-adik, dan dosa manusia lainnya. Oleh karena itu, Cece mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri karena kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buat adik-adik mungkin yang masih duduk-duduk tuh, atau yang masih rebahan di kasur, ayo kita semua bangkit berdiri karena kita ingin bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus kita, Juru Selamat kita. Mari kita lihat pujian Dia lahir untuk kami. Silahkan duduk adik-adik. Nah, sekarang Cece dan kita semua untuk lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami tadi Tuhan telah menaikkan pujian-pujian-Mu Tuhan. Dan kiranya setiap pujian yang telah kami naikkan boleh sesuai dan boleh berkehendak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan berkati semua Nancy Tuhan yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang pimpin agar firman-Mu Tuhan boleh
Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Hari ini Semu akan mengajak kalian untuk mempelajari firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak, apa sih artinya tidak ada yang mustahil? Artinya, bagi Tuhan tidak ada satu hal pun yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa dan Dia juga sangat baik kepada kita semua. Contohnya, kalau Tuhan menjanjikan sesuatu, Tuhan pasti menggenapi atau memenuhi janjinya. Tuhan itu berbeda dengan kita manusia. Kita kalau berjanji kepada teman kita bisa saja lupa, lalai, atau kita tidak mampu memenuhi janji kita. Misalnya kita pinjam mainan sama teman, karena keasikan main, kita lupa untuk mengembalikan mainan teman kita. Tuhan itu Maha Kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu janganlah ragu kepada Tuhan. Sebaliknya, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung
Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Anak-anak, jadi jangan menjadi seperti Zakaria ya, yang meragukan kuasa Tuhan. Sebaliknya, kalian harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Pada waktu kalian merasa senang, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Tetapi pada waktu kalian merasa sedih atau takut, juga jangan lupa berseru kepada Tuhan meminta Tuhan Yesus menolong kalian. Oke, tetap setia ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh terberkati ya adik-adik dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Semui Nancy tadi. Kiranya firman Tuhan boleh kita tanamkan terus di dalam hati setiap kita. Sekarang adik-adik, Cici mau ajak kita semua untuk menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gampang banget kan? Cici yakin kita pasti gampang dan mudah untuk menghafal ayat hafalan ini. Ulang ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya adik-adik, Tuhan kita itu berkuasa untuk menepati semua janji-janjinya, termasuk untuk menyelamatkan orang yang percaya padanya. Karena Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sang juru selamat kita. Nah sekarang pilihannya ada di kita, apakah kita mau percaya dengan sungguh-sungguh atau kita masih ragu-ragu kayak Zakaria tadi yang masih ragu-ragu dengan perkataan Tuhan. Sekian dari ayat hafalan kita hari ini. Wah, adik-adik cepet banget sih ngafalnya, hebat banget. Oh ya, Cici mau kasih tahu kalau misalkan sekolah minggu GP
bulan Desember ini loh. Jangan lupa ikutan ya. Yang akan dibawakan oleh Caroline, teman kita. Kuisnya berhadiah loh, jadi jangan lupa ikutan, oke? Eits, adik-adik jangan kemana-mana dulu, karena kita mau berdoa. Ayo, duduk semuanya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai ibadah online Sekolah Minggu GP Krisminfo pada hari ini Tuhan. Tuhan telah menyertai dari awal hingga sekarang. Dan kiranya Tuhan ibadah kami ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, orang tua mereka Tuhan, orang tua kami. Dan juga berdoa untuk guru suami Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka Tuhan dimanapun dan kapanpun itu. Dan kiranya Tuhan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan atas nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk paduan suara virtual kami yang akan dilayani Tuhan oleh anak-anak-Mu dan juga oleh guru-guru suami Tuhan. Kiranya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di Sekolah Minggu Online GP Krisminfo minggu depan adik-adik. Dadah. God bless you. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini. Nah, kalian kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Semu Winansi. Nah, sekarang aku mempunyai 3 pertanyaan kuis. Nah, siapa yang bisa jawab nanti akan dapat hadiah loh. Siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat pertanyaan kuis ini. Teman-teman sudah siap? Pertanyaan pertama adalah, siapa nama imam yang menjadi bisu itu? Aku ulangi sekali lagi ya. Siapa nama imam yang menjadi bisu itu? 2. Apa kabar baik yang disampaikan malaikat Gabriel kepada imam itu? Aku ulangi sekali lagi ya. Apa kabar baik yang disampaikan malaikat Gabriel kepada imam itu? Nah, pertanyaan ketiga adalah, siapa nama anak yang akan dilahirkan Elizabeth? Aku ulangi sekali lagi ya. Siapa nama anak yang akan dilahirkan Elizabeth? Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, bisa mengirimkan ke WA Semu Winansi. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati. Dadah.